Cerita bermula seorang pria bernama Harry yang sedang berkendara di jalanan sepi. Harry tak sengaja melihat sebuah mobil mogok di pinggir jalan disusul dengan adanya sosok pria tinggi besar yang kemungkinan adalah pemilik dari kendaraan mogok tersebut. Benar saja, pria itu pun meminta tumpangan untuk pergi ke bengkel terdekat, di mana Harry yang tak enakan menolak pun mempersilahkan si pria untuk masuk ke dalam mobilnya. Dengan nada ketakutan, Harry pun mencoba basa-basi dengan mengatakan tentang nasib buruk si pria yang harus mengalami mogok di jalan yang sepi. Harry langsung terdiam saat menyadari jika orang yang sedang ditolongnya itu seperti sedang tidak ingin bercanda. Sampai ketika si pria bertanya, "Kenapa kau terdiam? Apa kau takut aku adalah seorang maniak gila yang suka membunuh seorang orang acak?" Mendengar hal itu, sontak Harry menjadi semakin gugup antara tidak enak sudah menuduh orang sembarangan dan takut jika apa yang dikatakannya memang benar. Ternyata pria itu hanya bercanda balik ke Harry dan seketika suasana langsung berubah menjadi lebih santai. Harry lalu berkata, "Bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika aku adalah orang yang berbahaya yang sudah mengatur semua ini? Bagaimana jika mantan istrimu sudah membayarku untuk membunuhmu gara-gara perebutan hak asuh anak?" Tak lama kemudian, Harry terlihat sedang menggali lubang di tempat sepi untuk mengubur pria tadi yang sudah mati ia tembak. Ternyata memang benar Harry adalah seorang pembunuh bayaran. Ia sedang dalam perjalanan ke sebuah kota kecil bernama Larry di Texas untuk melakukan pekerjaan lain. Sebuah kota kecil yang dihuni oleh masyarakat menengah ke bawah, di mana film ini akan berfokus pada seorang suami yang lugu dan polos bernama Ray yang mendatangi sebuah kafe untuk bertemu teman lama. Dia bernama Skip, teman lama yang mengaku sudah menjadi seorang detektif swasta yang terkadang bekerja tanpa diminta oleh pelanggannya. Skip diam-diam sudah menyelidiki istri Ray yang bernama Stacy yang ketahuan sering keluar masuk sebuah hotel dan semua itu Skip lakukan tanpa diminta oleh Ray sebelumnya alias inisiatif sendiri. Saat Ray bertanya kenapa, Skip pun menjawab bahwa dirinya hanya sedang gabut dan memiliki inisiatif untuk membantu teman lama membongkar aib istrinya yang sering selingkuh dan jika beruntung Skip punya harapan dirinya bisa dibayar atas pekerjaannya itu. Namun Ray sama sekali tidak tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang perselingkuhan istrinya sendiri. Dan inilah Stacy, seorang guru les vokal yang setiap hari mengajar anak-anak kecil di rumah mereka yang meskipun dia tidak suka dengan profesinya sendiri, ia tetap melakuinya demi untuk mendapatkan uang tambahan agar bisa menabung dan melakukan perawatan diri. Tak lama Ray pun datang menjemput Stacy pulang dan tampak jelas dari raut wajahnya. Ray seolah ingin menanyakan tentang perselingkuhan yang dituduhkan oleh Skip. Namun karena Ray adalah seorang pecundang yang tidak punya keberanian, ia pun hanya diam saja saat Stacy menyuruhnya untuk segera jalan. Tak langsung pulang ke rumah, mereka mendatangi bank setempat untuk meminjam uang dalam jumlah besar untuk membangun salon kecantikan. Tapi karena tidak punya jaminan apa-apa, pengajuan Ray dan Stacy pun ditolak oleh bank di mana mereka berdua memutuskan untuk mengunjungi rumah kakak kandung Ray untuk makan malam bersama di rumahnya. Dia bernama Junior. Kakak kandung Ray yang juga sudah berumah tangga memiliki seorang istri dan satu anak yang masih kecil yang karena Junior terlalu banyak minum. Ia pun meracau yang aneh-aneh hingga membuat semua orang menjadi tidak nyaman. Keesokannya kita akan melihat Ray yang sedang berada di tempat kerja. Diketahui Ray adalah seorang pemilik toko hardware yang ia kelola bersama dengan Junior kakaknya meneruskan bisnis warisan dari kedua orang tuanya. Namun karena kepolosan dan keluguannya, Ray selalu diakali oleh Junior kakaknya sendiri terkait laporan keuangan yang tidak transparan dan uang yang Ray terima dari bisnis ini nyaris sama dengan gaji yang diterima oleh karyawannya sendiri. Pulang ke rumah, Ray membawakan pizza kesukaan Stacy dengan maksud untuk makan malam bersama. Namun Stacy tampak sudah berdandan cantik berniat untuk keluar katanya nongkrong sama teman-temannya. Ray yang seorang pria culun yang tak punya nyali dan harga diri, ia pun tidak berani untuk melarang istrinya pergi. Ray yang stres pun akhirnya pergi ke toko senjata api untuk membeli sebuah pistol. Lantas ia pun pergi ke hotel tempat Stacy istrinya biasa bersilaturahim dan nyaris melakukan bundir. Namun ada orang yang tiba-tiba masuk ke mobil, pria asing bernama Tiller. Seseorang yang sudah salah mengira jika Ray adalah pembunuh bayaran yang tempo hari sudah ia telepon, di mana Tiller langsung memberikan uang berikut alamat rumah target yang harus dibunuh. Ray yang kebingungan pun hanya bisa pelanga-pelongo menerima pekerjaan yang sama sekali bukan keahliannya. Tak lama setelah Tiller pergi, muncullah Harry yang sebenarnya adalah orang yang Tiller maksud. Ray yang tak tahu apa-apa pun langsung pergi begitu saja meninggalkan tempat tersebut. He didn't show. Keesokan paginya, Ray terlihat sudah berada di komplek rumah si target sesuai alamat yang terdapat pada secari kertas. Entah Ray beneran akan membunuhnya atau tidak.
Namun untuk sementara ini, Ray mencoba membuntuti kemanapun si target pergi. Ia sempat pergi ke kantor jaksa tempatnya bekerja karena memang si target ini adalah seorang pengacara dan Ray menunggu selama berjam-jam sampai si pengacara keluar dari sana. Saat malam tiba, si pengacara pergi ke sebuah bar langganannya di mana saat si target masuk ke toilet, Ray pun langsung menyusulnya. Si pengacara sepertinya sadar, ia tiba-tiba menghilang ketika keluar melalui pintu depan dan tiba-tiba menyerang Ray. Hey. Ray lalu berada satu mobil dengan si pengacara yang mencoba menanyakan siapa orang yang sudah menyuruhnya menguntit. Hingga terjadilah sedikit ketegangan ketika si pengacara mencekik sampai tak berdaya sampai akhirnya Ray tak sengaja menembak pengacara itu. Ray langsung pergi ke tempat sepi untuk membuang mayatnya di sana. Dan setelah itu ia pun dengan polosnya pergi ke tempat pencucian mobil umum untuk membersihkan darah yang mengotori jok mobilnya. Tak tenang karena telah melakukan pembunuhan, Ray pun pergi ke rumah junior kakaknya untuk meminta pertolongan. Namun sesampainya ia di sana hanya ada Susan istri junior yang malah curhat terkait junior yang sering keluar larut malam persis seperti Stacy istrinya yang juga sering melakukan hal yang serupa. Pada akhirnya terkuaklah jika junior dan Stacy sudah lama berselingkuh dan sering bersilaturahmi bareng di hotel yang sama. Susan sudah tahu hal ini sejak lama dan sengaja melakukan pembiaran karena sudah lelah melarang. Susan mengira jika Ray juga sudah tahu akan hal ini. Di tempat lain, di sebuah bar setempat, Harry terlihat kesal menunggu Tyler yang tak kunjung datang yang memang sudah terjadi kesalahpahaman yang nantinya akan berakibat fatal. Harry tak sengaja melihat seorang pelayan wanita yang diganggu oleh dua orang pelanggan dan menawarinya bantuan untuk menghabisi kedua orang itu. Hurt those men for you? Better get back to the kitchen. Di rumah si pengacara yang saat ini sudah mati, Tyler terlihat sedang memeriksa brankas untuk mengambil sejumlah uang yang ternyata sudah kosong tidak tersisa apa-apa. Sehingga tepat keesokan paginya, Tyler pun langsung mendatangi Ray di tempat kerjanya karena mengira jika uang tersebut telah diambil olehnya. Pada intinya, Tyler mendesak Ray untuk mengembalikan uang yang sebenarnya tidak ada pada Ray. Namun Tyler tidak mau tahu besok pagi uang itu harus segera dikembalikan. Di tengah kepanikan, Ray malah didatangi oleh Skip yang ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Di mana Skip yang hobi membuntuti orang lain pun diam-diam sudah mengikuti Ray sejak kemarin sore, termasuk mengetahui apa saja yang Ray lakukan semalaman. Sehingga poin utama dari pembicaraan ini adalah Skip ingin ikut dilibatkan dalam kasus ini demi untuk meningkatkan kredibilitasnya sebagai seorang detektif. Bersama-sama mereka mendatangi kantor jaksa tempat si pengacara bekerja. Di sana ada rekan kerja si pengacara yang bersedia memberi keterangan yang pada akhirnya diketahuilah bahwa si pengacara adalah pengacara pribadi dari seorang bos pebisnis kaya raya di kota ini. Namun ketika ditanya siapa bos kaya raya itu, si rekan pun menolak buka suara karena itu merupakan privasi kliennya sehingga Skip langsung memasukkan kepala si rekan ke dalam toilet dan setelah berkali-kali pingsan, pria gundul itu pun akhirnya mau buka mulut dan memberitahu siapa bos yang dimaksud. Dan inilah si bos yang menjadi klien si pengacara. Awalnya beliau menolak untuk bekerja sama. Tetapi setelah Skip dan Ray mengaku sebagai tim detektif yang akan membantu membereskan masalahnya, si bos pun akhirnya mau menceritakan tentang kronologi yang sebenarnya bahwa beberapa waktu yang lalu ia telah berselingkuh dengan seorang wanita penghibur bernama Angie. Namun hubungan itu tidak berlangsung lama ketika si Angie ini minta putus dan mulai melakukan pemerasan yang karena si bos tidak ingin perselingkuhannya diketahui oleh umum termasuk istrinya. Ia pun menugaskan si pengacara untuk menyiapkan sejumlah uang sesuai yang diminta Angie. Namun belum sempat uang itu diberikan, si pengacara sudah keburu mati oleh si Ray. Kita beralih sebentar pada Harry yang mendatangi toko alat perkakas untuk membeli sebuah palu. Berdasarkan info dari pusat yang mempekerjakannya, Harry pun mendatangi alamat rumah Tyler yang seharusnya menjadi kliennya. Tyler cukup terkejut saat melihat Harry yang sama sekali tidak ia kenal. Dan ternyata Angie mantan selingkuhan si bos yang sudah memerasnya tidak lain dan tidak bukan adalah pacarnya si Tyler ini. Kedatangan Harry kemari adalah untuk mencari tahu kenapa Tyler tidak jadi menyewa jasanya yang karena Harry mengancam akan menembak Angie dan menggetok jarinya. Tyler pun tidak punya pilihan lain selain menceritakan semuanya sejujur-jujurnya. Tak lama setelah pergi, muncullah Ray dan Skip yang datang untuk mengulik informasi terkait uang yang hilang dan mengira jika Angie lah pelaku yang sudah mencuri uang itu dari brankas si pengacara. Ray dan Skip pun terus melanjutkan interogasi yang pada akhirnya Angie pun jujur bahwa uang itu harusnya sudah ada di tangannya jika Tyler pacarnya bisa sedikit bersabar menunggu si pengacara menyerahkan uang tersebut.
Malamnya ketika Ray dan Skip masih berkeliling mencari siapa orang yang sudah mengambil uangnya, Ray teringat tentang uangnya yang sebenarnya tidak pernah hilang. Ray ingat bahwa si pengacara sempat pergi ke bar saat ia biasa minum, dan mobilnya masih terparkir di sana setelah Ray menembaknya di parkiran. Benar saja, Ray dan Skip akhirnya berhasil mendapatkan uang tersebut yang selama ini ternyata berada di dalam mobil si pengacara itu sendiri, dan alih-alih akan langsung menyerahkannya kepada si bos, Ray malah mendodongkan pistol ke arah Skip meminta kopernya diserahkan dan alasan ia melakukannya adalah untuk Stacy. Sudah tahu Stacy selingkuh masih saja dibelain malah nekat mengkhianati Skip hanya untuk wanita tak punya harga diri itu. Menyadari Stacy butuh uang itu untuk membuat salon kecantikan, Ray pun mengambil alih uang itu demi untuk membahagiakan istrinya yang laknat tersebut. Dengan cepat, Ray pun menelpon Stacy yang saat ini baru bangun di atas ranjang tepat bareng Junior. Sesampainya Ray di sana, ia mendapati Stacy tengah bersama dengan Junior dan tanpa mempedulikan hal itu, Ray pun tetap fokus pada satu koper uang untuk Stacy bisa memulai bisnis salon kecantikannya dengan harapan uang itu akan membuat Stacy berhenti selingkuh dan kembali pada pangkuannya. Apesnya Ray malah digelandang ke kantor polisi setelah Skip melaporkannya pada pihak berwajib. Uang nggak dapat, Stacy dan Junior pun bisa tersenyum lebar melihat uang itu cukup untuk mereka berdua kabur dan memulai hidup yang baru. Di mana penangkapan itu pun disiarkan di saluran radio milik si polisi dan berhasil diketahui oleh Harry yang langsung tancap gas untuk memburu orang yang sudah mengambil alih pekerjaannya. Tanpa ragu, Harry menembak kedua polisi itu dan mulai mencari Ray. Ray sendiri ternyata sudah keburu melarikan diri menuju rumah Junior kakaknya. Tiba di sana, Susan terlihat sedang duduk lemas setelah mengetahui jika Junior suaminya telah kabur bersama dengan Stacy. Tak lama, Skip pun menelpon, tapi suaranya bukan dia, melainkan si Harry yang ternyata saat ini Harry sedang menyandera Skip. Dan inti daripada ini semua adalah Harry menginginkan koper uang tersebut sebagai ganti rugi atas pekerjaannya yang sudah diambil alih. Setelah menjanjikan uang tersebut akan segera diberikan, Ray pun langsung berkeliling mencari satu persatu hotel yang ada mobil Junior kakaknya. Tak sulit untuk Ray bisa menemukannya karena Junior membawa speedboat warna merah yang memang baru dibelinya. Tanpa aba-aba, Ray dengan pistol di tangan pun langsung masuk ke dalam kamar ketika Junior dan Stacy sedang berada di kamar mandi. Dan selesai menembak Junior kakaknya sendiri, Ray yang terlalu cinta terhadap Stacy pun memilih untuk membiarkannya hidup dan mempersilakannya untuk pergi. Sementara Ray sendiri akan tetap di sana bersama dengan koper uangnya menunggu Harry datang untuk melakukan penukaran. Saatnya tiba, Ray meminta Skip untuk dilepaskan terlebih dahulu, di mana Ray yang sekarang ternyata sudah berubah menjadi seorang Ray yang bernyali besar untuk melakukan baku tembak. Sempat tertembak di bagian perut, Ray menyuruh Skip untuk pergi duluan sembari membawa koper uang tersebut. Sedangkan Harry sendiri langsung masuk ke dalam dan tak sengaja menemukan Junior masih hidup. Tepat saat Ray datang, Harry pun menembak Junior sampai tewas. It's important to finish things once we start them. Yang keluar dari kamar hotel itu ternyata adalah Harry yang sudah berhasil menang dalam baku tembak barusan. Namun faktanya tidak ada yang menang dalam hal ini karena keduanya sama-sama terkena tembakan dan sedang sekarat. Tepat saat Ray dan Harry tewas, Skip yang berencana pergi ke kantor polisi pun tak sengaja melihat si koplok Stacy yang sedang berjalan kaki dan memberikannya tumpangan karena masih punya rasa kasihan. Sekian alur cerita film kali ini. Semoga terhibur dan jangan lupa tinggalkan komen.